Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, "Bukankah itu biasa? Sudah ada 3 dari kalian yang memiliki jiwa bela diri kembar di antara kita bertujuh." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Itu karena kita berasal dari Shrek. Syarat keempat, syarat ketiga bertempur dengan sangat mantap. Jangan menempatkan dia di tempat yang sulit nanti." Jiang Nanan tersenyum dingin dan ia berkata, Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya." Yu Hao dan Wang Dong'er saling memandang dan mulai berdoa untuk Susansi di dalam hati mereka. Anggota yang bersaing kedua dari Sekte Pedang Besi dengan cepat memasuki panggung. Itu adalah seorang pemuda. Dia segera menginterogasi Susansi. "Apa yang kamu lakukan pada senior kami?" Susansi menatapnya dengan tulus. "Untuk mencegahnya dari melukai dirinya sendiri, aku membiarkannya tidur. Jangan khawatir, dia akan bangun dalam sehari." Pemuda itu tertegun dan berkata, "Sehari? Bagaimana dengan putaran tim kami? Dia pemimpin tim. Tanpa dia, kita akan..." Susansi terkejut. "Saudaraku, apakah kamu berakting di depanku?" Akting? Ngomong kosong apa? Aku akan bertarung denganmu." Pria muda itu bereaksi dengan cepat dan menyerbu ke arah Susansi. Namun sangat disayangkan bahwa dia dihentikan oleh wasit di saat berikutnya. Wasit dengan benar mengatakan, "Meskipun aku membencinya juga, kamu masih harus mematuhi aturan. Tetap kembali." Susansi tidak akan berbelas kasihan pada pemuda ini. Setelah kekalahan Wang Chengxi, pria muda ini yang merupakan leluhur jiwa 4 cincin bertahan kurang dari 2 menit sebelum dia juga kalah. Gaya bertarung Susansi sangat sederhana. Tidak ada banyak trik, tapi dia berhasil menggunakan perisainya dengan lihai dan keterampilan jiwanya fleksibel. Semua orang tahu bahwa dia belum memberikan semua yang dia miliki, namun dia mengakui kekalahan setelah dia menyelesaikan pertarungan keduanya. Dia keluar dari panggung dan rekan satu timnya mengambil alih untuknya. Kecakapan Sekte Pedang Besi tampaknya terutama berasal dari Wang Chengxi. Setelah kekalahannya itu lancar untuk Sekte Tang, tidak ada perlawanan nyata bagi mereka. Adapun putaran tim, itu adalah kemenangan luar biasa bagi mereka juga. Di antara mereka bertujuh, He Chaito, Yu Hao, dan Wang Dong'er bahkan tidak bergerak di babak tim. Susansi memimpin Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Nana saat mereka menyelesaikan pertarungan di babak tim. Sekte Tang maju dan Sekte Pedang Besi dieliminasi. Tubuh fisik Wang Chengxi cukup kuat dan dia bangun setelah putaran tim berakhir, namun tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Dari kelihatannya, dia tidak kalah marah dengan Nan QQ yang telah kalah dari Sekte Tang di babak sebelumnya. Nan QQ telah mengikuti Sekte Tang ke tempat turnamen hari ini, namun dia tetap berada di area istirahat. Dia belum mendaftar sebagai anggota Sekte Tang, dan dengan demikian dia tidak bisa bersaing. Namun dia jauh lebih jujur sekarang. Dia duduk di samping Jing Zian. Selama beberapa hari terakhir, Nan QQ telah menghabiskan waktu bersama Jing Zian dan Chicho Chen. Kebenciannya telah bergeser. Sekte Tang tidak menemui lawan yang kuat. Setelah ronde berikutnya, mereka akan berada di tahap round robin. Setelah pertarungan mereka berakhir, mereka tidak tinggal di area istirahat. Yu Hao dan yang lainnya langsung kembali ke hotel untuk beristirahat, di mana mereka juga memberitahu Bebe tentang kemenangan mereka. Bebe
masih dalam kondisi buruk. Kondisinya tampaknya tidak membaik selama 2 hari terakhir. Lukanya tidak bisa disembuhkan melalui ahli jiwa tipe penyembuhan. Tubuhnya diserang oleh aura jahat, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menghilangkan aura jahat. Pada saat yang sama, itu perlu memulihkan energi vitalnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sementara Nana meninggalkan hotel dengan tenang, melanjutkan misi yang telah diberikan Yu Hao kepadanya. Yu Hao dan Wang Dong-er kembali ke kamar mereka dan mulai berkultivasi. Yu Hao memanfaatkan penuh waktu ini untuk menyerap energi asal dalam tubuhnya. Baru setelah malam, jatuh ketukan terdengar di pintu mereka. Wang Dong-er tersentak bangun oleh suara ketukan pintu. "Siapa itu?" Wang Dong-er bertanya. "Ini aku." Suara Nana kembali dengan tenang. Wang Dong-er merangkak keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu sebelum membukanya. Nana meminta maaf ketika dia berkata, "Nyonya, Dong-er, maaf karena mengganggu kalian berdua. Pada waktu seperti ini, aku sangat menyesal." Suara Yu Hao naik. "Dong-er, biarkan dia masuk." Wang Dong-er membawa Nana ke kamar. Yu Hao sudah mengakhiri kultivasinya dan dia duduk di samping tempat tidurnya. "Apakah ada kemajuan?" Yu Hao bertanya pada Nana. Dia menjawab, "Tuan, segalanya tidak berjalan dengan baik. Aku telah menghubungi beberapa penjual pasar gelap selama beberapa hari ini. Mereka tidak mau menjual kepada kita. Mereka mengklaim bahwa produksinya terlalu sedikit dan logam yang kita inginkan terlalu berharga." Yu Hao mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apakah itu karena uang atau karena alasan lain?" Nana berkata, "Aku sudah bertanya dan mendengar bahwa mereka mengeksploitasi turnamen ini untuk mengatur turnamen bawah tanah. Hadiah turnamen ini sangat besar karena logam langka adalah mata uang keras yang sangat penting di dunia bawah tanah. Itu digunakan sebagai taruhan. Sangat sulit bagi kita untuk membeli salah satunya." Yu Hao ragu. Mereka mengatur turnamen mereka sendiri bahkan saat mereka bertaruh. Bukankah turnamen elit benua cukup untuk mereka? Nana berkata, "Tuan, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Kekaisaran Ryu memiliki hukum yang sangat ketat yang melarang siapapun bertaruh di turnamen ini. Tidak ada yang diizinkan. Tidak peduli apakah itu di permukaan atau di pasar gelap. Kalau tidak, hukuman akan dijatuhkan." Yu Hao tertegun dan berkata, "Mengapa begitu? Aku ingat bahwa kamu bisa melakukannya di Kekaisaran Starlo." Nana menjawab, "Aku mendengar bahwa Bupati Pangeran saat ini membenci judi. Itu sebabnya pasar gelap bawah tanah tidak punya pilihan selain mengatur turnamen sendiri." Yu Hao berkata, "Di mana mereka menemukan orang untuk bersaing jika semua orang ada dalam turnamen ini? Tanpa pesaing yang memadai, turnamen tidak akan ada artinya." Nana berkata, "Mereka tidak menyelenggarakan turnamen pertempuran, tetapi satu untuk menciptakan alat jiwa. Ini adalah kekhasan kota cahaya. Itu tidak terjadi di kekaisaran lain. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa pesaing harus di bawah 30 tahun. Instruktur jiwa dari kelas apapun dapat bersaing. Seluruh turnamen murni tentang eliminasi. Aturan setiap putaran tampaknya berbeda." Yu Hao memikirkan sesuatu dan bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku seperti apa turnamen ini? Juga apa sistem hadiah dan perjudian sehubungan dengan turnamen bawah tanah ini?" Nana telah tinggal di kota cahaya sejak masa mudanya dan sangat akrab dengan tempat ini. Dia juga sangat pandai mendapatkan berita. Dia benar-benar menceritakan detail turnamen kepada Yu Hao. 3 pasar gelap terbesar telah memutuskan untuk mengatur turnamen mereka sendiri dan memanfaatkan peluang dari turnamen elit benua untuk mendapatkan keuntungan tanpa membuat marah Su Tianran. Untuk membuatnya terdengar bagus, mereka mengklaim bahwa mereka
melanjutkan pengembangan alat jiwa di kekaisaran. Kualifikasi sedang berlangsung sekarang. Menciptakan alat jiwa tidak secepat pertempuran, jadi instruksi jiwa diberikan 3 hari untuk putaran pertama. Babak masa depan dalam turnamen juga akan menjadi babak eliminasi, tetapi topik untuk setiap putaran akan berubah. 3 pasar gelap bahkan secara khusus mengundang anggota kekaisaran serta seorang instruksi jiwa kelas 9 yang kuat untuk menjadi seorang wasit utama, dan 12 instruksi jiwa kelas 7 ke atas untuk dipilih menjadi panitia wasit dalam turnamen ini untuk memastikan keadilan turnamen dan sistem taruhan. Hal yang mereka lakukan sederhana. Mereka ingin menarik warga biasa, bangsawan, dan individu kaya yang ingin berjudi dengan memanfaatkan hype turnamen elit benua. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Sejauh ini, mereka sangat sukses dalam aspek ini. Lebih dari 100.000 orang telah bertaruh dalam turnamen mereka, dan jumlah uang yang masuk pasti sangat besar. Untuk menarik jumlah yang cukup dari instruksi jiwa yang luar biasa untuk bersaing, hadiah turnamen adalah logam langka. Dari babak pertama, mereka yang lolos ke babak berikutnya akan dihargai. Ini bahkan berlaku untuk kualifikasi. Saat putaran berlangsung, hadiah akan meningkat. Instruksi jiwa dapat mengabaikan uang, tetapi mereka harus memiliki logam langka. Mereka dapat menciptakan alat jiwa untuk mendapatkan uang, tetapi logam langka mungkin tidak tersedia bahkan jika seseorang punya uang. Terutama dalam turnamen ini, karena logam langka semua digunakan sebagai hadiah bagi para pesaing. Bahkan ada persaingan antara 3 pasar gelap. Itulah sebabnya ada 3 tempat bersaing untuk turnamen. Para pemenang di masing-masing tempat akan bersaing satu sama lain. Ketika itu terjadi, taruhan antara 3 pasar gelap juga akan melibatkan logam langka. Semua alasan ini adalah mengapa aku tidak dapat memperoleh logam langka meskipun bersedia menawar harga tinggi. Setelah mendengar Nana, Yu Hao tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya, Nana, apakah ada persyaratan khusus atau lebih spesifik untuk mendaftar dalam turnamen ini? Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat sederhana. Seseorang tidak boleh berusia di atas 30 tahun dan harus percaya diri dalam kompetisi kualitatif, dan ada biaya pendaftaran 100 koin jiwa emas. Ekspresi Wang Dong'er berubah dan dia berkata, Yu Hao, jangan bilang kamu berpikir untuk bersaing. Tidak, ini terlalu berbahaya. Ini adalah kota cahaya. Ada juga banyak instruksi jiwa yang kuat di sana. Yu Hao tersenyum dan berkata, tidakkah sayang jika aku tidak bersaing dengan imbalan begitu baik? Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil resiko. Aku yakin itu akan aman, karena mereka berani menyelenggarakan turnamen semacam ini. Pesaingnya adalah instruksi jiwa, kelompok orang dengan otoritas terbesar di Kekaisaran Ryu. Jika mereka berani melakukan sesuatu di turnamen, apakah para instruksi jiwa akan mentolerir perilaku seperti itu? Tentu saja tidak. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir tentang aspek keamanan. Selain itu, aku tidak akan bersaing menggunakan identitasku yang sebenarnya. Penyamaran dan imitasiku akan memudahkanku menipu semua orang. Bukankah begitu? Wang Dong'er mengerutkan alisnya. Lalu dia berkata, tapi kita masih dalam turnamen. Yo berkata, turnamen bawah tanah terutama diadakan pada malam hari. Itu tidak akan mempengaruhi apapun, Dong'er. Aku harus bersaing di turnamen ini. Untuk pengembangan sekte, berjudi adalah peluang bagus bagi kita. Tetapi aku tidak akan yakin jika aku memasang taruhan pada orang lain. Aku seorang instruksi jiwa dan ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuanku. Pada saat yang sama, aku bisa belajar banyak hal dari orang lain di baris yang sama, dan aku akan mengajak senior kedua untuk mengikutiku. Yu Hao berhenti sejenak dan berbalik dengan sangat serius, Dong'er. Turnamen resmi akan membantu membangun reputasi sekte, sementara turnamen bawah tanah akan membantu membangun masa depan sekte Tang. Keduanya sangatlah penting. Wang Dong'er berpikir sejenak sebelum berkata, kamu bisa
Pergi jika kamu mau, tetapi dengan dua syarat. Pertama, kamu harus mendapat persetujuan senior tertua. Kedua, aku harus mengikutimu. Namun apakah kamu benar-benar akan bersaing? Bukankah itu sudah dimulai? Yuha berkata, Nana menyebutkan bahwa masih ada 1 hari tersisa di kualifikasi. Tidak terlalu terlambat. Aku menyetujui persyaratanmu. Ayo pergi dan temui senior tertua sebelum mendaftar untuk turnamen ini. Pada saat seperti ini, ia sangat cepat dan tegas. Membeli logam langka adalah satu-satunya tujuan terpentingnya untuk datang ke sini. Itu mengambil arti penting bagi pengembangan sekte Tang di masa depan dan peningkatannya sendiri dalam kemampuan teknik instruksi jiwanya. Yuha meminta Wang Dong'er untuk mendorongnya ke kamar Hecha itu sebelum mereka pergi ke kamar BIB. 1 jam berlalu, langit sudah berubah gelap. Mungkin energi semua orang habis karena turnamen di siang hari, tetapi malam ini tampak sangat sunyi. Ada sangat sedikit orang yang berkeliaran di jalanan, dan kebanyakan orang sudah berada di tempat tidur. Yuha menggunakan kemampuannya merubah penampilannya. Wang Dong, Hechaito dan Nana. Hechaito terkesan. Junior, imitasimu semakin kuat. Kita sama sekali tidak dikenali saat meninggalkan hotel. Tidak ada yang akan mencurigai kita. Yuho tersenyum dan berkata, "Setelah kedua, mari kita lihat diri kita berbeda dari sekarang. Aku di kursi roda, jadi aku tidak punya pilihan selain memanfaatkan kalian semua. Kita adalah saudara sekarang dan aku memanggilmu kakak. Kamu bisa memanggilku saudara kedua. Dong'er dan Nana adalah pelayanku. Mereka akan memanggilku tuan. Aku akan memanggil mereka berdua Dong kecil dan Na kecil." Wang Dong'er membentak dan berkata, "Kamu sengaja mengambil keuntungan dari kami." Yuho terkekeh, Tidak, bukankah ini hanya logis? Panggil aku tuan." Wang Dong'er mengerutkan bibirnya saat dia melihat tampang liciknya. Dia mendengus dan suaranya berubah sangat jantan ketika dia berkata dengan lembut, Tuan." Yuho terkekeh, lebih alami, "Ayo sekali lagi, kamu." Wang Dong'er mengangkat tangannya. Dia menoleh dan mengabaikannya. "Ayo pergi, ayo ikuti rencana." Yuho berseru. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya sementara Nana mengikuti ke satu sisi. Hechaito berjalan di sisi lainnya. Mereka berempat melanjutkan menuju pusat kota saat mereka mengambil keuntungan dari kegelapan. Ada dunia bawah tanah di mana-mana. Apakah itu Tianhun, Dowling, Starlo, atau Kekaisaran Liu? Semuanya sama saja. Ada banyak jenis dunia bawah tanah. Tingkat rendah melibatkan hal dewasa, pembunuhan, dan perdagangan manusia. Yang berkelas tinggi melibatkan perdagangan senjata, perdagangan politik bawah tanah, dan penjualan sumber daya yang langka. Apakah itu dunia bawah tanah tingkat rendah atau dunia kelas lebih tinggi? Mereka semua dikendalikan oleh tokoh-tokoh kuat. Kalau tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Di dunia bawah tanah kota cahaya, ada 3 organisasi utama. Mereka adalah Aliansi Air Senja, Aliansi Bersama, dan Kamar Dagang Alto. Aliansi Bersama mengendalikan industri dewasa di kota cahaya dan mungkin kekuatan bawah tanah yang dangkal. Kamar Dagang Alto mengendalikan asosiasi pembunuh dan pencuri, serta beberapa kekuatan jahat. Mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan biaya perlindungan dan melakukan pembunuhan dan pencurian, serta melalui cara ilegal lainnya. Aliansi Air Senja lebih maju. Mereka menjual obat-obatan dan senjata yang paling menguntungkan dan orang-orang yang diperdagangkan. Aliansi Bersama dan Kamar Dagang Alto berbagi hubungan yang sangat dekat, bekerja sama untuk menentang Aliansi Air Senja. Ketiga organisasi bawah tanah terlibat dalam penjualan logam langka bagaimanapun. Itu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Pengaruh dari 3 organisasi bawah tanah utama kota cahaya mencapai setiap sudut negeri. 3 organisasi bawah tanah menamakan kompetisi ini sebagai turnamen elit instruksi jiwa kota cahaya dan ini mendukung reputasi turnamen elit benua. Yu Hao memutuskan untuk memilih organisasi bawah tanah terkuat dari ketiganya, yaitu
Aliansi Air Senja. Putaran pertama dilakukan di hotel-hotel di Kekaisaran Ryu. Salah satunya adalah yang tidak jauh dari Hotel Minggue. Green Hotel memiliki nama yang unik dan khas. Itu sedikit lebih dari 1 kilometer jauhnya dari Hotel Minggue dan hanya 2 kilometer dari Istana Kekaisaran Ryu. Properti ini milik Aliansi Air Senja, tetapi tidak ada yang tahu jika markas Aliansi Air Senja juga terletak di sini. Green Hotel dibangun dalam skala yang lebih kecil daripada Hotel Minggue. Hanya ada 5 tingkat di atas tanah, tetapi mereka yang akrab dengan hotel ini mengerti bahwa inti sebenarnya ada di bawah tanah. Ada 4 pria berotot yang mengenakan jubah prajurit hitam berdiri di luar pintu utama hotel. Yuha dan kelompoknya bahkan belum mendekat ketika salah satu dari mereka melangkah dan memblokir jalan mereka. Hotel ini tidak terbuka untuk bisnis hari ini. Silahkan pergi. Yuhao masih duduk di kursi rodanya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Insider Jiwa Kota Cahaya." Pria hitam itu tertegun sejenak, tetapi ekspresinya kemudian menjadi sedikit lebih lembut. Insider Jiwa dijunjung tinggi dalam Kekaisaran Ryu dibandingkan dengan kerajaan lain, dan menyinggung seorang Insider Jiwa bukanlah pilihan cerdas, bahkan jika pihak lain memiliki peringkat sederhana. Maaf, Insider Jiwa, babak penyisihan sudah dimulai dan mereka akan segera berakhir. Anda terlambat. Pria berkulit hitam berbicara dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Mungkin perubahan sikapnya juga karena aura mistis dari Hechaito yang mempengaruhi keadaan pikirannya. Yuhao juga tampak sedikit sedih. Sayang sekali, aku awalnya percaya bahwa aku bisa mewakili Aliansi Air Senja untuk berpartisipasi dalam babak final dan mungkin akan membantu kalian mengklaim kejuaraan. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan 100.000 koin jiwa emas dan aku bertaruh bahwa aku bisa melewati babak penyisihan hari ini. Lagi pula, tidak banyak waktu yang tersisa, jadi kalian akan memenangkan sejumlah besar uang bahkan jika aku tidak menang. Tetapi jika aku melakukannya, itu juga berarti bahwa Aliansi Air Senja akan memiliki unsur jiwa yang relatif luar biasa untuk berpartisipasi dalam babak final. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kalian. Benar kan? Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. 100.000 koin jiwa emas? Kau serius? Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, "Aku percaya bahwa Aliansi Air Senja akan adil. Jika kamu tidak dapat membuat keputusan ini, silahkan bawa ke atasanmu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.